Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fitroti Tiftazani dengan NIM 20417144409, kelas B, Prodi Administrasi Publik, angkatan tahun 2020, izin menyampaikan jawaban dari tugas ujian akhir semester genap mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik. Sebelumnya, izinkan saya ini adalah tulisan singkat mengenai poin-poin dari pertanyaan yang diberikan. Untuk yang pertama, ini mengenai pemahaman dari diskresi, kemudian pentingnya diskresi dan kelebihan serta kelemahannya. Pengertian diskresi, diskresi adalah peluang maupun kebebasan yang diberikan kepada pejabat administrasi. Hal ini dilakukan karena pada kondisi tertentu itu kadang terjadi suatu masalah yang mendadak, kemudian tidak ditemukan landasan yang mana landasan ini kadang juga ada, tetapi tidak jelas bagaimana prosedur penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Nah, adanya diskresi ini, maka pejabat itu dibolehkan membuat suatu keputusan dalam menyelesaikan masalah tadi. Nah, kemudian pentingnya dari diskresi ini, karena ini kan adalah suatu hal yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, maka ini penting sekali untuk dikeluarkan pada saat tertentu untuk penyelesaian masalah. Karena kalau hanya menunggu dengan instruksi dari atasan, dari pusat yang itu memerlukan waktu, maka nanti dikhawatirkan masalah itu akan menjadi besar dan tidak terselesaikan. Maka dibolehkan adanya diskresi tadi. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan, kelebihan ini kan diberikan pada pejabat dalam mengatasi permasalahan yang mendadak. Nah, untuk itu maka permasalahan ini dapat diatasi dengan cepat. Di sisi lain, ini juga dapat meminimalisir adanya penyelewengan kekuasaan. Karena biasanya itu kan kalau ada penyelewengan itu sudah terencanakan dengan matang. Nah, kalau diskresi ini itu karena waktunya singkat, maka nanti kalau ada penyelewengan itu dapat terlihat dengan jelas karena ini kan berasal dari pejabat tertentu. Jadi nanti akan dilihat kemudian kalau ada sesuatu itu yang bertanggung jawab dan menjadi yang utama itu dari pejabat yang mengeluarkan keputusan tadi. Untuk jawaban pertama demikian. Kemudian jawaban nomor 2 mengenai pemahaman dari analisis SWOT dan bagaimana analisis SWOT ini dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk analisis SWOT ini adalah suatu proses yang dimana diperlukan dalam setiap perusahaan, organisasi maupun lembaga. Ini melihat faktor-faktor apa sih yang menjadi kekuatan, kemudian kelemahan, peluang, dan ancaman yang nantinya dapat dirumuskan bagaimana tindakan dan upaya yang seharusnya dilakukan. Apakah kalau dengan mengambil upaya ini nanti tetap berjalan dengan baik atau merugikan. Nah, untuk analisis SWOT dalam pengambilan keputusan itu, nanti ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah melihat kelebihan dan kelemahan tadi. Jadi keputusan yang sudah dibahas, kemudian itu dinilai kembali antara kelebihan dan kelemahannya. Kemudian yang langkah kedua ini berkait dengan peluang dan ancaman. Nah, jadi nanti keputusannya itu apakah dapat diterima baik atau ancamannya nanti akan menjadi kontra dan bisa menjadi penolakan di masyarakat. Nah, kemudian yang langkah ketiga itu tadi dari langkah yang pertama melihat kelebihan dan kelemahan, kemudian langkah yang kedua tadi melihat peluang dan ancaman. Nah, yang ketiga ini menggabungkan semuanya untuk diproses, dilihat, direview, kemudian menjadi pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan publik, sehingga dapat dinilai nih, apakah hal-hal ini benar-benar tepat sasaran atau hanya keuntungan semata, dan juga harus memperhatikan lagi terutama di masyarakatnya nanti, karena kalau ada penolakan itu berarti dari pengambilan keputusannya itu belum dinilai bisa merangkul masyarakat, karena kepuasan publik itu sangat penting dalam hal ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini mengenai
memanajemen konflik yang harus diterapkan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam memanajemen konflik ini dapat dibagi dalam 3 kelompok, yang mana pertama adalah pra, kemudian saat, dan pasca dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk yang pra, ini memanajemen konfliknya itu dapat dilakukan dengan pembatasan, kemudian pembobotan yang sudah dilakukan sejak awal. Jadi, orang-orang yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan tadi sudah ada batasannya. Kemudian sudah ada kesempatannya nanti kalau pada saat mau proses pengambilan keputusan itu tidak boleh lebih dari hal-hal yang sudah ditentukan seperti kode etik begitu. Kemudian untuk yang saat pengambilan keputusan itu manajemen konfliknya itu dapat dilakukan dengan memelihara, menghargai, kemudian mereview, monitoring. Nah, ini sangat penting sekali karena dalam saat pengambilan keputusan itu pasti terjadi banyak perbedaan. Nah, maka diperlukan memelihara. Memelihara ini adalah menghargai satu dengan yang lain. Kemudian memonitoring, ini juga perlu ada pihak yang mengawasi agar tidak ada hal-hal yang sekiranya tumpang tindih begitu. Kemudian direview kembali. Nah, dari apa yang sudah dibahas itu nanti diutarakan kembali untuk memastikan semua memiliki pandangan yang sama. Kemudian yang terakhir, pasca dari pengambilan keputusan itu memonitoring konfliknya itu dengan evaluasi. Nah, dari apa yang sudah dilakukan sejak awal dari pengambilan keputusan itu, maka nanti disampaikan kembali kemudian hal-hal yang yang menjadi masih unek-unek atau masih belum tersampaikan seluruhnya itu bisa dijadikan satu dan disimpulkan untuk apakah keputusan itu sudah siap dilaksanakan atau belum. Kemudian kalau sudah siap dilaksanakan, maka evaluasi ini akan dilakukan setelah pengambilan keputusan itu diimplementasikan. Kemudian yang keempat ini mengenai memahami pengambilan keputusan berdasarkan analisis sumber masalah dan penerapannya dalam pengambilan keputusan dan contohnya. Nah, pengambilan keputusan dengan analisis sumber masalah itu ada dua. Yang pertama itu melihat masalahnya itu secara sederhana dan melihat masalahnya itu secara kompleks. Nah, ini dapat ditarik dari akar permasalahannya. Kalau sederhana berarti nanti secara lingkupnya itu garis besar saja. Kemudian untuk yang masalah yang dinilai secara kompleks itu nanti dilihat sampai ke akar-akarnya. Nah, ini tentu nanti kalau yang masalah analisis sumber masalah dari yang sederhana itu lebih cepat, tetapi nanti hasilnya itu kurang maksimal. Nah, berbeda dengan masalah yang dianalisis dengan secara kompleks, karena itu kan ada menggunakan akar-akar jadi sampai detail, sehingga nanti apa yang akan diambil putusan itu dipertimbangkan dari hal-hal yang sangat mendasar gitu. Nah, untuk contohnya ini permasalahan yang sering terjadi itu adalah stabilitas ekonomi menjelang hari raya. Ini ada beberapa faktor. Nah, misalkan ada inflasi, kemudian ada gaya masyarakat yang konsumtif itu meningkat ya. Kemudian ada hal yang lain, mungkin seperti produktivitas petani sedang menurun. Nah, itu dari poin-poin tadi dapat diakarkan lagi apa hal-hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan dalam analisis sumber masalah itu benar-benar dilakukan secara detail. Kemudian yang terakhir ini adalah berdasarkan paparan dari materi yang telah disampaikan narasumber pada pertemuan sebelumnya. Ini yang pertama mengenai karakteristik pemimpin yang dibutuhkan di era destruktif. Nah, ini sangat perlu sekali dengan gaya pemimpin yang mau mengikuti alur zaman. Jadi tidak mudah menyerah dan mau menghadapi tantangan. Kemudian pengaruh peran pemimpin dalam pengambilan keputusan di era destruktif itu adalah karena pemimpin yang mengikuti zaman tadi, maka hal-hal yang dilakukan dalam pengambilan keputusan itu tentu didesain dengan hal yang baru, yang inovatif, yang mana ini juga dapat membuka pikiran masyarakat untuk tidak tertinggalan dengan zaman. Kemudian yang ketiga, yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di era destruktif ini adalah
mengetahui apa sih tantangan yang akan diperoleh ke depan, terutama mewujudkan Indonesia pada tahun 2045. Nah, ini sebagai gongnya begitu. Kemudian yang terakhir ini adalah upaya yang dilakukan dalam membangun karakter dari diri seseorang untuk menghadapi tantangan di era destruktif. Jadi untuk membekali diri sendiri ini adalah sifatnya itu percaya diri. Kemudian karena ini adalah zaman itu semakin bergerak, semakin perubahan, maka yang harus dilakukan adalah selalu melakukan inovatif, berani menghadapi tantangan, kemudian mampu berusaha menjadi orang yang dapat diteladani dalam hal ini adalah karena orang tadi memiliki sikap yang mampu melakukan perubahan-perubahan. Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.